Halo sahabat-sahabat, terima kasih masih setia di channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang gerak vertikal. Gerak vertikal itu contohnya adalah gerak benda ya dilempar ke atas, kemudian jatuh ke bawah atau bisa langsung jatuh ke bawah atau benda bisa bolak-balik ya. Jadi lempar ke atas kemudian jatuh. Nah, di sini ada sebuah benda ya, sebuah benda. Kita lihat di sini kalau ini ada sebuah benda A. Nah, benda A ini kan kalau dia dilempar ke atas, ini kecepatannya, itu akan diperlambat, ya, diperlambat. Oleh apa? Oleh percepatan gravitasinya, ya, atau oleh gravitasinya ya. Uh, karena di SMP pernah diajari tentang gravitasi ya, gravitasi. Nah, besarnya berapa? 9,78 meter per detik kuadrat atau kita tulis biasanya 10 meter per detik kuadrat biar mudah menghitungnya. Nah, ini kalau benda dilempar ke atas per apa namanya? Ini namanya jadi perlambatan. Ya. Nah, sedangkan saat di atas, ya kan, saat di atas itu benda itu kecepatannya kan nol ya, habis karena diperlambat oleh ini. Kemudian benda akan turun. Nah, benda turun. Nah, ini kan turun ya, jatuh. Nah, benda jatuh itu akan dipercepat. Nah, percepatan gravitasi. Nah, percepatan gravitasinya sama. Biasanya ditulis oleh 10 meter per detik kuadrat atau 9,8 atau 9,78 meter per detik kuadrat. Oke, nah sekarang anak-anak kan ini benda yang sama ya, A ya. Nah, sekarang kan anak-anak sudah mengerti ya. Nah, kalau misalkan kita bahas sekarang gerak lurus vertikal. Nah, oke, yang pertama adalah gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas itu benda ini ya, benda ini akan dipercepat. Nah, ini tanpa kecepatan awal ya. Jadi kalau kita pegang bola, kemudian bolanya langsung kita lepas. Itu namanya gerak jatuh bebas. Atau contoh lainnya adalah kelapa jatuh ya. Kelapa jatuh. Nah, itu gerak jatuh bebas. Oke, jadi kalau misalkan ada pohon kelapa jatuh, nah itu gerak jatuh bebas karena tidak ada kecepatan awalnya. Nah, ini adalah percepatan gravitasi. Jadi dia akan membuat benda ini jatuhnya semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ditanya ini. Yang ini adalah ditanya. Kalau misalkan waktunya sampai di sini itu 3 detik, jadi waktu jatuhnya kelapa itu 3 detik. Nah, jaraknya sih berapa sih gitu ya? Jarak atau ketinggiannya itu berapa sih? Oke. Nah, saya akan jelasin. Masih ingatkah percepatan itu? Nah, percepatan 10 meter per detik kuadrat itu artinya 10 meter per detik, 10 meter per detik per 1 detik. Nah, kecepatannya nambah 1 detik 10 meter per detik. Maka sampai di bawah, nah ini kan, jadi sampai di bawah ini kecepatannya jadi 30 karena 1 detik 10, 2 detik nambah 10 lagi jadi 20, 3 detik nambah 10 lagi jadi 30. Jadi ini kecepatan saat jatuh ya, jatuh di tanah ya. Ini jatuh. Kan pasti jatuh itu 30. Nah, untuk mencari ketinggiannya sama seperti mencari jarak di GLBB ya kan yang kemarin sudah saya ajarin. Yang pertama, kecepatannya awal kan 0. Nah, kecepatan awal 0 itu kalikan dengan ininya, waktunya. Oke. Hasilnya berapa? 0. Kemudian kecepatan akhirnya ini kalikan dengan apa namanya? Waktunya. Jadi 90.
dibagi dengan 2. Nah, kenapa dibagi dengan 2? Nah, logikanya saya jelasin ulang. Kalau misalkan benda itu bergerak 0 meter per detik terus, nah selama 3 detik kan menempuh jarak 0 meter, ya kan? Apakah ketinggiannya ini akan 0 meter? Tidak. Lebih dari 0 meter? Iya. Nah, kemudian sampai di sini maksimumnya itu 30 meter per detik, ya kan? Nah, selama 3 detik, kalau misalkan benda ini 30 meter per detik selama 3 detik, itu akan menempuh ketinggian 90 meter, ya, 90 meter. Nah, apakah akan lebih dari 90 meter? Tidak, karena kan kecepatannya pernah lebih kurang dari 30 dan tidak akan lebih dari 30. Jadi logikanya akan kurang dari 90. Nah, di mana? Di tengah-tengahnya karena peraturan. Jadi 0 meter tambah 90 meter bagi 2. Nah, ini jaraknya 45 meter. Oke. Jadi seperti itu. Kemudian kasus yang kedua. Nah, ini kasus yang kedua nih. Kasus yang kedua ini adalah ini kecepatan awalnya 0 meter per detik. Ini karena gerak jatuh bebas ya, Kak. Jadi gerak jatuh bebas itu selalu diingat kecepatan awalnya atau V0-nya selalu 0. Kemudian ditanya selama berapa ini ya? 2 detik. Nah, 2 detik. 2 detik kecepatan akhirnya itu pasti 20 meter per detik. Nah, kalikan aja. 0 kalikan 2, 0. Kemudian 2 kalikan 20, 40 dibagi 2. Nah, ketinggiannya 20 meter. Oke, nah sekarang yang ketinggian yang di sini. Nah, yang di sini eh, waktunya 6 detik. Karena ini 10 meter per detik, ya kan? 1 detiknya 10. Maka kalau 6 detik, maka kecepatan akhirnya jadi 60 meter per detik. Pas sampai di tanah sini ya, sahabat-sahabat. Nah, kemudian kalau kita mau cari ketinggiannya, kalikan ini. 0 kalikan 6, 0. 6 kalikan 60, 60 meter. Ya, dibagi 2. 180 meter. Tinggi sekali tuh. Ya. Oke. Nah, lanjut. Nah, kalau ini gerak jatuh dengan kecepatan awal. Jadi V0-nya itu tidak sama dengan 0 ya. 0 meter per detik. Nah, jadi tidak sama dengan 0. Diingat ya. Seperti kalau kita melempar bola ke bawah. Jadi kita pakai tenaga kita lempar bola ke bawah. Nah, seperti itu. Itu kecepatan awalnya tidak 0. Oke, yang pertama di sini adalah kita mau cari ketinggiannya ya. Di sini ada 10 meter. Ini ada benda ya, lempar ke bawah, kecepatan awalnya 10 meter per detik. Kemudian ini gravitasinya ya, G-nya 10 meter per detik kuadrat. Ini waktunya. Oke, 3 detik. Nah, kenapa di sini bisa menjadi 40 meter per detik kecepatan saat dia menyentuh tanah bolanya? Nah, karena ini kan 10 meter per detik kuadrat itu kan 1 detik nambah 10. Nah, kalau 3 detik kan jadi 30. Karena ada kecepatan awalnya jadi 40 gitu loh. Jadi ini kan dikalikan nih jadi 30 meter per detik, ya kan? Nah, ini ditambahkan dengan kecepatan awalnya gitu. Jadilah 40 meter per detik. Jadi ini ditambah dengan 30 meter per detik. 30 meter per detik ditambah 10 meter per detik kecepatan awalnya, jadi kecepatan akhirnya 40 meter per detik. Gitu. Nah, bagaimana untuk menghitung jaraknya? Nah, untuk menghitung jaraknya, menghitung ketinggiannya. Nah, ketinggiannya kan sama dengan waktunya T-nya kalikan dengan kecepatan awalnya. Berapa? 30 waktunya, kecepatan awalnya 10, jadi kecepatan
waktunya 3 detik, kecepatan awal 10, jadi 30, ya kan? Kemudian ditambah 3 detik, kecepatan akhirnya 40, jadi 120 dibagi 2. Ini meter, ini meter. Ya, berapa? 75 ya. 150 dibagi 2, 75. Oke, lanjut. Nah, kita kasih contoh nih. Ini adalah gerak jatuh bebas nih. Ini latihannya ya, gerak jatuh bebas. Kenapa? Karena kecepatan, awalnya enggak ada. Ini 10 meter per detik. Oh, ini kecepatan. Oh, ini kecepatan awalnya 10 meter. Ini kecepatan awal 10 meter. Ini kecepatan awalnya 3 meter per detik. Ya, oke. Nah, kita bahas yang mana? Saya bahas yang nomor 5 aja ya. Karena ini sama cara pengerjaannya. Nah, kecepatan awalnya adalah 10 meter per detik. Ya kan? Nah, selama 5 detik, itu kecepatan akhirnya berapa? Nah, kok ke efek F0 lagi. Maaf ya, sahabat-sahabat. Jadi, ini tidak akan saya edit kalau saya ngomongnya salah. Nah, kecepatan akhirnya berapa? Kan? Nah, ini benda ini kan dipercepat ke bawah juga ya. Jadi ini dipercepat ke bawah juga 10 meter per detik kuadrat. Ya kan? Jangan lupa. 1 detiknya kecepatan bertambah 10 meter per detik. Maka dalam 5 detik, ya, dalam 5 detik, itu kecepatan nambah berapa? 50 meter per detik. Ya kan? Nah, 50 meter per detik, maka VT-nya adalah 10 nih kecepatan awalnya. Ditambah 50 meter per detik. Berapa? 60 meter per detik. Oke. Nah, sekarang ketinggiannya. Untuk ketinggiannya adalah waktunya berapa? 5 detik. 5 detik kalikan dengan kecepatan awal. Berapa? 5 kali 10. 50 meter per detik. Kok 50 meter per detik? 50 meter. Waktunya kalikan kecepatan awal. Kemudian waktunya ini kita kalikan dengan kecepatan akhirnya, ya kan? Jadinya plus 5 kali 60, 300 meter dibagi 2. Jadi sama dengan 350 meter dibagi 2 sama dengan 1, 15, 7 ya. 7, sisa 1, 5 meter. Oke, ya seperti itu. Kita lanjut lagi. Kalau salah ngitung nanti bisa komen di bawah. Oke. Masih kita lanjut. Nah, ini gerak vertikal ke atas. Nah, gerak ke atas. Di sini ada bola lagi ya, dilempar ke atas. Gitu. Nah, pasti akan mengalami perlambatan ya. Nah, ini namanya perlambatannya. Perlambatan. Saya kasih. Ini G. Tapi fungsinya sebagai perlambatan. Ini G ya, gravitasinya ya. G-nya. Nah, G-nya ini 10 meter per detik per detik. Nah, per 1 detik. Oke, jadi kecepatan kalau kita mau bendanya gerak ke atas, kita harus kasih kecepatan awal. V0. Oke. Nah, sampai di atas bendanya pasti kecepatannya maksimum ke atas pasti 0 ya. Jadi pas di atas itu kecepatannya akan 0. Berhenti, kemudian baru turun. Nah, perlambatan ini fungsinya apa? 1 detik. Ya, 1 detik. 1 detik ini kan dikurangi ya, diambil ya. Jadi diambil kecepatan awalnya 10. Jadi kalau ini kecepatan awalnya 40 sampai di titik puncak, itu pasti 4 detik waktunya. Ya enggak?
Karena 1 detik diambil 10, 2 detik diambil 20, 3 detik diambil 30, 4 detik diambil 40. Maka habis. Jadi 4 detik habis gitu. Ya, jadi 4 detik. Oke. Kemudian kalau untuk mencari apa namanya? Ketinggiannya gimana, Pak? Ya. Kok Pak lagi ya? Gimana ya? Caranya adalah ketinggiannya. Nah, kita kalikan lagi. Ini 4 detik kalikan kecepatan awal, 4 detik kalikan kecepatan akhir. Nah, di 4 detik kalikan kecepatan, kok kecepatan awalnya ini ya? Kecepatan awalnya kan yang ini. Nah, yang ini. Jadi 4 detik kalikan 40. 160 meter. Tambah 4 detik dikalikan kecepatan akhirnya 0. 0 dibagi 2. Nah, 80 meter. Jadi ketinggiannya ini adalah 80 meter. Jadi cara mencari ketinggiannya hampir sama ya. Jadi kecepatan awalnya kalikan dengan waktunya, ditambah kecepatan akhirnya dikalikan waktunya, dibagi 2. Gitu. Oke. Nah, ini ada kecepatan awalnya adalah 80 meter per detik. Ini V0. Ya kan? Diperlambat oleh gravitasi. Kok di sini ya? Diperlambat gravitasi 10 meter per detik kuadrat. Ya. Jadi 1 detiknya diambil 10, maka kalau di sini kecepatan akhirnya bisa disimbolkan VT atau V saja ya. Jadi kecepatan akhirnya di 0 ya dalam waktu 80 dibagi gravitasinya 10, 8 detik. Jadi 1 detik diambil 10, 2 detik diambil 20, seterusnya sampai 0. Berarti kan selama 8 detik. Nah, untuk mencari Hmax-nya ini, nah, jadi ini kalikan 8, T-nya kalikan kecepatan awal ya, Hmax itu. Jadi 8 kali 80, 640 tambah 8 kalikan 0, 8 kali 0, 0 bagi 2. Jadi jawabannya 320 meter. Gitu anak-anak. Ini udah ada jawabannya. Saya hanya menjelaskan jawabannya ini. Begitu. Oke. Ini sama penjelasannya. Saya lewati. Ada latihan ya? Oh, ini ada latihan nih. Jadi kecepatan bendanya ini 40. Kecepatan awal benda 40. Berarti kalau sampai di titik maksimum kan bendanya itu kecepatannya berapa? Di Hmax itu ketinggian maksimum, berarti kecepatannya kan 0. Kecepatan akhirnya kan 0. Butuh waktu berapa? Langsung aja. Itu. Ini kan yang mempercepat G-nya 10 meter per detik kuadrat. Nah, T-nya adalah 40 bagi 10. Bagi 10 berapa? 4 detik. Nah, terus kita mau cari Hmax-nya. H-nya ya, Hmax. 4 detik kalikan V0. Nah, kalikan 4 kali 40, 160 meter. Tambah 4 kalikan 0, 0 meter. Dibagi 2 sama dengan 80 meter. Oke, yang ini 70. Gravitasinya kan 10 meter per detik kuadrat. Ya kan? Berarti waktunya berapa? 70 bagi 10. Nah, 70 bagi 10, 7 detik. Nah, sampai di atas, kecepatannya kan 0 meter per detik, kecepatan akhirnya. Nah, oke, jadi waktunya kita cari, nggak cukup, sini saja ya. Max, sama dengan 7 kalikan dengan 70. Berapa itu? 49 ya. 490. Tambah 7 kali 0. 0 bagi 2. 7 kali
749 dibagi 2, 9 bagi 2, 4, 10, 5 ya, meter. Nah, ini ada meternya, ini ada meternya. Oke, begitu saja anak-anak, sudah 20 menit. Semoga kalian tidak bosan. Terima kasih sudah menonton. Salam sejahtera. Sampai jumpa dan terima kasih.